Hai, Assalamualaikum. Apakah Anda pernah mengalami kondisi di mana merasa ragu-ragu? Merasa apakah rencana yang ingin saya jalankan ini benar apa enggak sih? Berhasil apa enggak? Apakah saya harus melakukan ini apa enggak? Bahasa kerennya self-doubt. Kalau pernah, video ini cocok buat Anda. Sebelum membahas mengenai self-doubt, ada satu knowledge yang berguna buat kita, yaitu logical level of thinking dari Robert Dilts. Logical level of thinking ini menjelaskan mengenai hierarki, proses-proses yang berkaitan dalam pengalaman manusia. Supaya enak kita pakai contoh ya. Misalnya ada seorang karyawan, dia hobi main game. Jadi dia mengidentifikasikan dirinya sebagai gamers. Lapisan terluar dari pengalaman dia adalah environment atau lingkungannya, kata Robert Dilts ya. Lingkungan itu ya sederhananya kita udah tahu, tempat lah di mana dia suka main game, di mana dia menghabiskan kesehariannya. Itu level terluar tuh, environment. Di atasnya adalah level behavior atau kebiasaan. Gimana dia biasanya main game, apa yang dia biasa mainkan, di waktu-waktu kapan dia biasa main game. Kemudian di atasnya adalah skills nih, knowledge yang dia punya, seberapa jago dia mengenai game ini. Di atasnya lagi adalah penggerak yang lebih abstrak, yaitu apa yang dia hargai. Orang suka bilang value. Anggaplah yang dia hargai adalah bersenang-senang dengan teman-teman, main game, kumpul-kumpul, itu value dia. Di atasnya lagi adalah identity dia. Dia mengenal bahwa saya adalah seorang karyawan yang suka main game misalnya. Di atasnya lagi lebih abstrak lagi, yaitu visi besar ya. Yaitu apa yang orang itu bisa lakukan untuk kemaslahatan orang lain. Nah, perubahan pada level yang paling bawah, misalnya environment, behavior, capability, tidak serta-merta merubah level hierarki yang di atas. Contoh misalnya, seseorang karyawan yang suka main game, dia pindah ke tempat lain, rumahnya pindah, tetap senang main game. Karena value dia adalah dia menghargai suasana nyaman pada saat dia main game, dia senang dengan game, itu adalah value dia. Perubahan yang di bawah, environment berubah, nggak ngaruh terhadap kebiasaan dia. Dan nggak ada yang salah juga main game, ini hanya sekedar contoh ya. Saat value seseorang berubah, yang level atas berubah, biasanya yang terjadi adalah yang bagian bawah tuh akan mengikuti. Contohnya kemudian karyawan tersebut menikah, berkeluarga, kemudian value-nya berubah, yang dihargai adalah misalnya kebersamaan dengan keluarga. Nah, saat value berubah, tapi dia tetap melakukan hal yang sama, mesti ada yang bentrok nih. Kayak misalnya dia lakukan main game, tapi dia merasa kok rasanya nggak kayak dulu lagi nih, kok kayak ada yang kurang gitu, apa gitu. Karena value-nya udah berubah, yang dia hargai adalah kebersamaan dengan keluarga. Saat value udah berubah, maka nih yang bawahnya mau tak mau akan mengikuti nih. Kebiasaan dia akan jadi berubah, dari yang tadi suka main game misalnya, jadi menghabiskan mendingan jalan-jalan sama anak. Perubahan pada yang atas itu ngaruh banget terhadap perubahan di area yang bawah yang lebih konkret ya, yang lebih kelihatan.